Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan dalam video pitching hasil akhir dari kelompok kami pada mata pelajaran pilihan, yakni membuat sebuah game. Di sini kami membuat game yang bernama Hit the Mall. Kami dari kelompok 1 dan anggota kelompok kami Anissa Fitri Iskandar, Ria Septinabila, Darel Garneta, Asila Dwiana Zahra, Wira Harta, dan Dika Muhammad Fadil. Latar belakang. Permainan adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Di dalam permainan, terdapat tantangan atau suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemain, dan juga memiliki peraturan main. Game sebenarnya tidak selalu berdampak negatif. Alasan anak suka bermain game pada umumnya adalah untuk mengusir rasa bosan. Selain menambah relasi pertemanan, beberapa game juga ada yang bisa mengasah kemampuan otak, melatih konsentrasi, dan banyak lagi. Tetapi memang, di samping itu, bermain game juga dapat merugikan apabila sudah menimbulkan kecanduan. Selanjutnya, masih dalam latar belakang, tidak diperuntukkan bagi anak-anak, game yang kami buat ini juga bisa dimainkan oleh remaja maupun orang dewasa. Game ini dapat digunakan untuk mengisi waktu luang dan sebagai tempat melatih konsentrasi. Maka dari itu, pada tugas akhir ini, kami membuat game yang berjudul Hit the Mall, yang bertujuan agar dapat mengisi waktu luang, menghibur, melatih kesabaran dan konsentrasi. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat game ini? Yang kedua, bagaimana cara menjalankan function pada JavaScript? Yang ketiga, bagaimana merancang aset yang nanti akan digunakan? Dan yang keempat adalah bagaimana cara menjalankan game yang sudah dibuat? Lalu, ada manfaat penelitian. A. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata pelajaran pilihan mengenai dasar-dasar pembuatan game. B. Untuk mengetahui dan membuat game menggunakan sebuah function pada JavaScript. C. Agar mengetahui mengenai aset dan segala hal yang dipergunakan dalam membuat game. Lalu, metodologi. Yang pertama, analisa. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Yang pertama, analisa. Pada tahap pertama ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dari referensi internet yang berhubungan dengan HTML dan JavaScript. Yang kedua, perancangan. Perancangan yang dimaksud di sini adalah perancangan sistem game. Game akan dimainkan ketika pemain mengklik tombol start, dan jalannya permainan dimainkan secara acak dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini dilakukan pembuatan atau pengkodean program aplikasi beserta pengimplementasian ke program aplikasi. Yang keempat, pengujian. Pada tahap ini, hasil dari tahap implementasi akan diuji dan dianalisa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Di sini, kami menggunakan alat pengujian berupa Google Chrome. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Tahap ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan tugas akhir ini,
mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. Selanjutnya ada kerangka kerja. Yang pertama, perancangan storyboard. Yang kedua, penyusunan aset. Yang ketiga, merancang dan membuat antarmuka. Yang keempat, penulisan skrip. Yang kelima, uji coba dan perbaikan, dan evaluasi. Lalu, analisis dan implementasi. Game yang akan dibuat adalah sebuah game hit the mall dengan menggunakan karakter tikus tanah berwarna coklat dengan alis agak menukik ke bawah. Alasan kami memilih game ini karena kami merasa game ini cukup unik dan akan seru saat dimainkan. Dan alasan kami menggunakan karakter tikus berwarna coklat dengan alis yang sedikit menukik adalah karena karakter itu sangat unik dan dapat menarik perhatian karena alisnya yang menukik. Game ini dibuat menggunakan dua aplikasi, yakni Visual Studio Code dan Canva. Cara memainkan game ini adalah dengan terus memukul tikus dengan menekan tombol mouse sebelah kiri atau dengan menekan 2 kali pada touchpad. Lalu ada karakter. Nah, seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa kami menggunakan karakter tikus tanah berwarna coklat dengan alis yang sedikit menukik ke bawah. Karakter ini dipilih karena unik dan bisa memusatkan perhatian. Ciri-ciri karakter adalah sebagai berikut. Memiliki tubuh yang kecil, terlihat setengah badan, berwarna coklat, memiliki 2 gigi, alis yang menukik ke bawah. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar tersebut. Selain itu, ada juga tanah yang digunakan untuk tikus ini bersembunyi dan muncul. Lalu, tujuan permainan. Tujuan permainan adalah mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Untuk memukul karakter pemain, dapat menekan tombol kanan pada mouse, tombol kiri pada mouse, atau menekan 2 kali pada touchpad di desktop. Rintangannya adalah tikus akan muncul secara acak dan waktu yang berbeda-beda pula. Permainan akan berhenti ketika waktu yang ditentukan telah habis. Alat-alat yang digunakan untuk membuat game ini adalah yang pertama, Canva. Canva ini digunakan untuk membuat serangkaian gambar yang nantinya akan digunakan dalam game. Yang kedua adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code ini digunakan untuk membuat source code. Lampiran. Kami sisipkan beberapa gambar. Yang pertama ini ada tampilan pertama saat Anda membuka game. Di sini ada tulisan welcome dan button untuk memulai permainan. Ada button start. Yang kedua, ini adalah tampilan saat memulai permainan. Ada nama game, button untuk memulai, dan papan skor. Dan yang terakhir adalah ketika permainan sudah berhenti, maka skor yang didapat akan terlihat. Kesimpulan. Jika kita mau berjuang dan berusaha, segala sesuatu akan dimudahkan jalannya. Dari pembuatan game Hit the Mall berbasis web ini dapat ditarik kesimpulan. Dari penjelasan di atas, pembaca dapat mengetahui apa itu game FPS atau First Person Shooter yang banyak sekali jenis-jenisnya. Dan salah satunya ini adalah game yang berjudul Hit the Mall. Semoga melalui game ini dapat dijadikan alternatif sarana hiburan dan melatih konsentrasi. Lalu yang terakhir ada saran. Perlu adanya penambahan level. B, perlu menambahkan elemen palu agar saat memukul lebih enak dipandang. C, perbaikan bug pada poin. Terkadang saat memukul, poin yang bertambah lebih dari 1 dan kadang tidak bertambah. D, perlu menambahkan musuh atau jebakan. Walaupun waktu belum habis, permainan akan game over. Ini agar lebih menantang dan tentunya lebih seru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?